Para pendengar yang kami muliakan, berikut ini marilah kita bersama-sama meresapi pengajian pada tanggal 19 April tahun 1984. Seperti biasa akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Siddiq. Selamat meresapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Para ibu-ibu, bapak-bapak yang menghadiri pengajian malam Jumat yang saya hormati. Pada malam Jumat yang lalu saya sudah menjelaskan sekedarnya bagaimana Islam sebagai agama yang dinyatakan sebagai agama terakhir penghabisan. Artinya bahwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan lagi diturunkan agama yang baru. Telah saya uraikan bagaimana agama ini di dalam perjalanannya yang panjang dan sangat panjang, oleh karena tidak akan ada lagi agama dari langit sesudah agama Islam. Islam dinyatakan atau sudah diberi sinyalemen oleh Nabi bahwa Islam pun akan mengalami seperti yang dialami oleh agama-agama terdahulu, yaitu adanya penafsiran-penafsiran, adanya pengamalan-pengamalan yang berbeda-beda, malah kadang-kadang berlawanan. Nabi jauh-jauh sudah memperingatkan. Lihat, awasi Islam yang selamat, Islam yang orisinil, Islam yang otentik, Islam yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai agama yang aku ikuti sesuai dengan garisku dan para sahabat-sahabat dan jamaah. Perhatikan, aliran, kelompok atau faham yang mengaku Islam, kalau dia menempuh jalan tengah-tengah, berseimbang, tidak berlebih-lebihan atau berkurang-kurangan, tidak terlalu ke kanan-kananan dan tidak terlalu ke kiri-kirian. Nah, yang punya ciri-ciri begitu, yang punya karakteristik begitu, itu Islam yang otentik dan orisinil. Di dalam Al-Quran sudah saya bacakan sebuah ayat
yaitu surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula lah aku menjadikan kamu, hei umat Islam, ummatan wasatan, umat tengah-tengah yang mempertahankan keseimbangan, yang mempertahankan even with keseimbangan, mantap berada di tengah-tengah. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu menjadi pengontrol, pengawas atas manusia segenapnya. Dan selanjutnya, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pengontrol dan pengawas atas kamu umat Islam. Siapa yang mengikuti sunnati wa jamaati, garisku dan garis para jamaahku. Malam ini untuk menambah dan memperkuat, saya akan bacakan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qal wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatin minallahi wa fadl. Nabi bersabda qaribu. Qaribu ini yang dimaksud ayil qasdu, tengah-tengah, alladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir, tidak kebabas, tidak kurang. Ibarat orang punya ukurannya itu umpamanya 1,5 meter umpamanya tingginya, tidak lebih, tidak melebih-lebih dan tidak mengurang-urang. Muqarabah. Qaribu itu asalnya dekat, qarib. Ya. Mendekat, berdekatanlah kamu, artinya berada di tengah-tengah. Wasaddidu, dan continue, mantap dan tepat. Qaribu wasaddidu. Qaribu di tengah-tengah, saddidu continue, tepat pada sasaran. Kemudian sabdanya wa'alamu, dan ketahuilah, ya, sungguh pun kamu sudah demikian. Wa'alamu, ketahuilah, annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalih. Ini sangat dalam, bahwa tidak seorang pun dari kamu yang selamat karena semata-mata amalnya. Ansih. Ini betul-betul pengertian yang baru bagi sahabat-sahabat Nabi sendiri.
selama ini sahabat Nabi dianjurkan untuk mengerjakan perintah agama, melakukan amal-amal agama secara betul-betul. Tapi sekarang Nabi mengatakan, kamu tidak selamat hanya semata-mata karena amalmu itu. Loh, ini kan menimbulkan tanda tanya. Dalam hadis tadi ini dikatakan, kamu hendaklah menempuh jalan tengah-tengah, mantap, kontinu, tepat sasaran. Toh, kamu harus sadar bahwa tidak selamat salah seorang dari kamu karena amalnya. Lu artinya amalmu itu jangan kamu endelkan, jangan kamu pastikan dan yakinkan bahwa amalmu itu akan diterima Allah. Amalmu itu akan mulus dan lulus. Lalu para sahabat yang mendengar sabda Nabi ini tanya, wala anta ya Rasulullah, dan juga tidak engkau, wahai utusan Allah. Loh, apakah hukum ini berlaku hanya untuk kami-kami, apa juga untuk Tuhan, untuk Rasulullah sendiri? Bahwa amal itu tidak satu-satunya yang harus diandalkan, yang harus dijadikan andalan atau kepastian, keyakinan bahwa dengan dan karena amalmu ansih kamu akan selamat. Apa betul ini berlaku juga bagi engkau ya Rasulullah? Ya, katanya Nabi. Wala ana, dan tidak pula aku. Aku juga terkena hukum itu. Illa, ini. Tetapi ayyataghammadani Allahu, tapi Allah meliputi aku birahmah, dengan rahmat min Allah, kasih sayang Allah, wa fadlin, dan kemurahan. Ini sabda ini artinya di dalam Islam itu ada dua. Kecuali kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk seperti tadi, tengah-tengah, jangan berlebih-lebihan, jangan berkurang-kurang. Ya. Tapi dalam pada itu ingat, kamu sendiri harus beramal. Kamu harus berusaha. Kamu harus berjuang. Kamu harus mati-matian mengikuti agama semaksimal mungkin. Tetapi, nah ini, di samping amalmu ada lagi yang akan menentukan nasib, yaitu rahmat dan kemurahan Allah. Ini hebat sekali, ajaran Islam ini di sini hebatnya. Tidak hanya karena amal, lalu orang mengendalkan, mendabik dada, seolah-olah aku di dalam Al-Fatihah dikatakan, Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau aku menyembah. Aku berusaha menyembah, aku berusaha keras untuk mengabdi
mengabdi, beramal. Ini iyyaka na'budu. Tetapi tidak cukup iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau aku minta tolong. Di sini hebatnya ajaran Islam. Dia harus hidup di antara dua. Antara amal perbuatannya sendiri dan rahmat serta kemurahan Allah Tuhannya. Dan dengan dua sayap inilah seorang muslim, seorang mukmin menempuh hidupnya di dunia ini. Dia lurus di tengah, dia continue, wasaddidu, qaribu, wasaddidu, continue dan tepat pada sasaran. Jangan terbelok, jangan menyeleweng, jangan terombang-ambing dengan macam-macam adanya aliran-aliran yang sudah disinyalir oleh Nabi kita, yaitu berapa jumlahnya? 73. Itu saya kira wajar. Bukan berarti, loh kenapa umat Islam harus berbeda-beda? Harus 73. Justru di sini, ujiannya itu di sini. Manusia ini tanpa diuji, tanpa dicoba, itu bukan manusia lagi itu. Sebab yang tidak usah diuji itu dua makhluk. Binatang itu tidak usah ujian. Atau setan tidak usah diuji. Malaikat juga tidak usah diuji. Malaikat itu mesti baik. Mulai A sampai selesai Z baik. Memang dia dibikin untuk baik. Titik. Setan sebaliknya mulai A sampai Z buruk. Tetapi di sinilah seninya manusia ini, ya, romantikanya manusia ini justru dia diletakkan antara malaikat dan setan. Dia dilengkapi oleh Allah dengan budidaya, dengan pikiran, tapi juga dengan hawa nafsu. Dia akan ditarik-tarik oleh dua pola, dua kutub. Kutub selatan, kutub utara, kutub malaikat, kutub setan. Nah, kemanusiaannya manusia justru di tengah-tengah mempertahankan. Tengah-tengah. Mantap, lurus, kontinu, tak nolah-noleh. Terus jalan. Nah, ini baru manusia yang paripurna. Harus diuji. Islam pun tidak cukup hanya diberi satu jalan, mulus. Tidak usah payah-payah. Kasih jalan 73 macam katanya Nabi. Islam itu besok ada 73. Tapi yang selamat cuma satu. Loh, kita ini disuruh cari yang satu ini. Nah, jadi kita harus waspada. Kok ada ajaran ngaku Islam kok ngene? Kok ngajak tukaran tok? Kok ngajak maidu wong tok? Iki apa ya Islam dah ini gitu. Harus, jangan karena merek Islam kita lalu begitu saja menyerah. Jangan. Justru kita ini disuruh menguji kewaspadaan kita. Lalu saya katakan tadi, kalau ajaran itu ajaran yang tidak berlebih-lebihan, yang berseimbang, yang berserasi, yang tidak kaku, yang hasil yang alami, yang natur. Natur ini sendiri tidak pernah alam ini mengalami aturan yang tidak berseimbang. Hukum alam itu kalau dibiarkan manusia, umpamanya manusia tidak usah berusaha apa-apa, alam ini akan berjalan
Wajar. Antara hujan, kemarau, apa ini sudah tertib ini. Nanti ada daerah yang begini, gersang, diberi buah-buahan ini, yang begini diberi. Ini ada hukum keseimbangan di alam ini. Ada. Nah, iktilikaken ini nanti didapatkan binatang ini yang akan makan ini, saling ini, sehingga berseimbang. Umpama manusia ini diem aja sudah. Biarkan alam ini berjalan sendiri. Ini akan berjalan, akan menempuh jalan tengah-tengah. Ya. Berseimbang, berkeseimbangan. Lalu yang kedua, yang di sini perlu saya tekankan, yaitu sabda Nabi, antara amal dan rahmat. Apa artinya? Artinya, Tuhan Allah itu Maha Kuasa, Maha Bebas. Tidak boleh dan tidak mau dipengaruhi oleh siapapun. Kalau Tuhan itu masih dipengaruhi, itu namanya bukan Tuhan. Tuhan itu bebas. Dan dia berhak untuk memutih hitamkan. Saya tadi menerangkan di dalam suatu pengajian bahwa Allah itu digambarkan oleh Allah sendiri sebagai Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Menguasai seluruh alam semesta sendiri. Tidak ada yang nemani, tidak ada sistem legislatif, eksekutif, yudikatif, nggak ada trias politika, itu tidak ada dalam pengaturan alam. Mutlak di tangan Allah. Nah, biasanya gambaran kita, kalau ada orang mempunyai kekuasaan mutlak, itu biasanya lalu diktator, gitu. Diktator, kejam, despotis, dan sebagainya. Ya maklum, mesti nih, gak ada yang ganggu-gugat. Nah, di sini Tuhan mengatakan, Tuhan Allah yang ngijeni kekuasaan soal alam manusia semua ini, tapi ketahuilah bahwa di dalam ngijeni Allah itu tidak didasarkan atas keserakahan, tidak didasarkan atas monopoli dalam arti mau enak dewi, tidak. Digambarkan di sana Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, yang penuh kasih sayang. Dia menyendiri memerintah alam ini, memutih hitamkan alam ini, termasuk manusia. Bebas, tapi dikatakan kemutlakan Tuhan, kemonopolian Tuhan, kemahakuasaan Tuhan itu didasari Ar-Rahmanir Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, cinta kasih. Tapi jangan kamu manusia, karena mengetahui Tuhan Allah itu kasih sayang, lalu kamu benowo. Lho kuwe ku kakek punika nek pangeran ku Rahman Rahim, ngerti ge. Lho sedise. Karena itu lekas-lekas disusuli Malik Yaumiddin. Ini. Supaya manusia ini jangan keliwat mengendulkan Rahman Rahimnya Allah, lalu dikatakan Malik Yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan.
Artinya setiap perbuatan jahat jangan dikira tidak akan diperhitungkan. Tiap-tiap kelengahan, tiap-tiap keteledoran, seujung rambutku, misqala dzarrah, sebobot atom pun akan diperiksa oleh Tuhan. Kamu lolos di sini, lolos dari polisi, lolos dari rumah tangga, lolos dari istrimu, tapi kamu tidak lolos dari Tuhan. Ini Malik Yaumiddin. Jadi maksudnya kita ini supaya hidup di tengah-tengah. Antara Rahman Rahim dan antara Maliki Yaumiddin. Antara Tuhan yang kasih, yang penuh kasih sayang, juga yang tegas. Maliki Yaumiddin itu tegas bertindak kalau salah kita itu. Jadi ibaratnya hakim, dia tegas bertindak, ya, tapi juga dia itu penuh kasih sayang. Jadi kita ini supaya hidup antara dua ini. Jangan mengendurkan amal, toh dengan tidak memohonkan rahmat dan kemurahan Tuhan. Nah inilah. Jadi kita itu disuruh hidup tawassut wal i'tidal, tengah-tengah. Jangan terlalu manja kepada Tuhan. Tapi jangan putus asa pada Tuhan. Jangan dikira kamu 99 kali membunuh orang. Ada hadis. Dia putus asa. Dia cari kiai, cari pendeta. Ini zaman kuno. Bani Israel. Ini kisah Nabi. Setelah dia 99 kali membunuh, datang pada seseorang yang dianggap ahli agama. Oleh orang ini zaman dulu, zaman Bani Israel, zaman Yahudi. Ini dongengan Nabi. Terus dijawab oleh ini ahli agama. Berapa kali kamu membunuh? 90. Aduh, sudah tidak ada jalan lolos. Kamu pasti dipetenteng. Tidak ada jalan. Ini orang yang sudah putus asa. Oh, begitu ya, Pak ahli agama. Ya. Jadi saya sudah tertutup jalan saya. Karena saya membunuh 99 kali. Ya. Baiklah kalau begitu. Saya akan genapi angka saya ini dengan yang ke-100 dengan kamu tuh dibunuh. Ahli agama tadi itu yang menutup pintu itu dibunuh. Genap 100 dia. Sesudah dia puas, marah dia itu. Saya ini putus asa. Dosa saya mengikuti saya, menghantui saya. 99 nyawa menghantui saya dalam hidup saya. Kok sekarang oleh Bapak, ini ahli agama, saya tidak sebut pastor, tidak sebut kiai. Sebab ini zaman Bani Israel ini. Ini kok dikatakan jalan tertutup katanya. Tuhan tidak akan mengampuni dosa saya. Akhirnya, ini cerita hadis. Akhirnya orang ini datang kepada orang yang lain. Orang lain ini lalu memberi advies begini. Begini saja saudara ya. Untuk membuktikan bahwa saudara bermaksud ingin memperbaiki diri saudara yang sudah kotor, berumuran dosa. Baiklah, di sana ada sebuah desa jauh. Di sana. Entah berapa ratus kilo tidak dijelaskan dalam hadis itu. Coba saudara ke sana. Di sana orang semua baik-baik. Menyembah Tuhan. Dengan ruku, damai. Walhasil hidup surgawi di sana itu. Cobalah saudara datang ke sana. Supaya saudara menjadi orang seperti mereka. Desa sampean yang kotor ini, negeri sampean yang karenanya sampean berlumuran darah dan dosa ini, tinggalkan. Baik, terus dia jalan. Itu rupanya terlalu jauh. Dia lupa tidak bawa bekal, tidak bawa apa-apa.
karena dirangsang oleh semangatnya ingin jadi orang baik. Akhirnya di tengah jalan dia kehausan, kelaparan, jatuh pingsan dia di tengah jalan di bawah terik matahari. Akhirnya dia masih didorong oleh keinginan ingin menjadi orang baik, ingin menebus dosa. Dia merangkak dengan dadanya, dia ngesot. Akhirnya mati dia. Mati di tengah jalan. Nah, datanglah malaikat dua. Ini oleh Nabi, ini Nabi yang menggambarkan, melukiskan. Yang satu itu malaikatul azab, malaikat yang khusus bagian tukang siksa, al-goju. Nah, yang satu malaikatul rahmah yang memberi rahmat dan kesenangan, pokoknya bagian memberi upah surga apa, pokoknya ini gampang-gampangan bagian penjara, gitulah ini yang satu. Yang satu ini bagian pengampunan. Ini rebutan ini. Loh, kok sampean datang sini? Loh iya, ini 100 kali membunuh ini. Ini sudah bagian saya ini. Ini bagian saya. Tapi katanya, nanti dulu. Saya juga ditugaskan ke sini oleh Tuhan untuk menangani orang ini yang mati. Loh, kok sampean kemana? Loh, ini orang ingin menjadi orang baik. Dia ingin menebus dosa. Dia mati kelaparan dan kehausan ini. Dia akan menuju desa itu. Dia ingin menjadi orang baik. Karena itu bagian saya ini. Nggak bisa. Dia, ini dosa sudah terang 100 nih. 100 nyawa yang dibunuh. Akhirnya datang orang. Ini malaikat juga ini. Cuma sebagai orang yang arbiter, penengah. Ini ada apa ini, saudara-saudara? Ya inilah, gini sajalah sudah. Ini saya punya pendapat, jalan keluarnya begini. Sekarang kita ukur orang ini. Antara dia dan desanya yang ditinggalkan berapa kilo, berapa meter. Dan antara dia dengan desa yang akan dituju berapa. Artinya dia membuktikan ya dengan tenaganya bahwa dia betul-betul ingin menebus dosanya. Itu sampai di mana? Coba. Akhirnya diukur. Ternyata lebih dekat ke desa yang akan dituju. Nah, bagian saya, bagian malaikat rahmat, dia diampuni dosanya. Karena dia bersungguh-sungguh menyadari dosanya. Sekalipun belum ketekan. Nah, ini namanya hukum rahmat dan kemurahan Tuhan. Bukan karena amal. Kalau amal dia harus dikepui itu. Harus dipetenteng itu di neraka. Usang 50 songo. Terus digenepi ambil Pak Kiai ini dipateni pisang. Ya betul sekali. Akhirnya 100. Akhirnya kalau lihat amalnya, dia harus masuk penjara itu. Harus ditembak mati dia itu mestinya. Nah, ini mestinya itu. Bromocora itu masuk. Tapi Allah bukan manusia. Bukan makhluk yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan luar. Allah mempunyai kekuasaan penuh, kebebasan penuh untuk menentukan apa-apa. Karena itu, dengan rahmat dan fadlnya, dia diterima sebagai orang yang terampuni dosanya. Cobalah. Bayangkan, pikirkan ini hadis ini. Lalu raba, cocokkan dengan diri kita ini. Saya di mana saya ini? Ini namanya orang yang sudah mempunyai jiwa agama. Agama itu ada 3, saudara-saudara. Ada agama kulit luar. Itu namanya syariat. Syariat itu luar. Ngelakoni salat,
haji, poso. Ini syariat ini. Kulit. Tapi di samping luar ada yang namanya tarekat. Cara penghayatan terhadap agama. Ini harus ada ini. Tidak cukup hanya wis aku wis genep kok salate wis ngene pasane ya wis terus piye wis kate wis mlebu ngono ae wis lho langgar nang apa kene iya pokoke aku bangsa swarga nek aku piye jajale salate ya wis sregep dhewe aku iki salat Jumat ya kaji pisan ya zakat ya iki arep apa nih ya ngendelne namanya itu ngendelkan amal ini. Ini justru dilarang ini oleh agama. Jangan. Kamu jangan mendabuk dada karena telah melakukan perintah agama. Itu baru kulit. Baru kulit. Nah, di sini ada yang namanya syariat, ada yang namanya tarekat, dan ada yang namanya hakikat. Ini agama. Bahasanya yang dipakai oleh ulama-ulama syariat itu untuk fisik, untuk badan luar ini harus diatur. Nek ini kudu adus, nek ini kudu ini, nah, ini luar semua. Tata tertib secara zahir. Nek arep salat kudu wudu, nek ngene kudu ngene, nek wong arep kumpul karo wong lanang wedok ya kudu kawin ngene, kudu ngene. Ono cara-cara tatanan luar itu syariat namanya. Tapi di samping itu tidak cukup, harus ada penghayatan. Nah, karena itu tarekat itu dikatakan lil qulub, untuk hati. Untuk dalam arti secara rohani atau kebatinannya itu harus ada. Kebatinan. Jadi sembahyang harus, jangan lalu ditinggalkan ya sembahyang. Cuma dalam sembahyang itu apa yang kamu lakukan? Menghayati nggak kamu sembahyang itu? Apa sekedar seperti robot? Tak akbar, dak robot bisa itu. Suruh Jepang suruh bikin orang sembahyang bisa. Bikin manusia terbuat daripada apa gitu, aluminium gitu dikasih grab. Nanti apa begitu masuk surga. Kok enak men. Ya maaf saja, kera pun bisa. Ketek itu bisa disuruh salat. Tapi ya salatnya begini toh. Lah apa kita seperti robot, seperti ketek sudah merasa kita ini sudah Islam. Nanti dulu. Bagaimana kamu waktu sembahyang itu? Apa yang kamu lakukan? Kamu berhadapan dengan siapa? Kamu mau mengadakan self koreksi dalam waktu itu? Apakah kamu dalam sembahyang mengadukan segala penderitaanmu, segala kesusahanmu? Pokoknya apa yang kamu tidak mentolo, laporkan kepada morotuwo. Kamu laporkan waktu sembahyang itu. Apa begitu? Apakah pelampiasan segala unek-unekmu kamu keluarkan pada waktu salat? Nah ini yang namanya hati ini. Tapi ada lagi yang namanya hakikat. Lapisan yang paling dalam yang namanya hakikat. Hakikat itu kalau di sini dikatakan nasibul arwah minal musyahadah war ru'yah. Kalau syariat itu ukuran untuk umum, profesor, tukang rumput, insinyur, ya, mahasiswa, ya, sama, rata, pukul rata, kena semua. Kiai, bajingan, santri,
Ya. Orang yang paling pinter, orang yang paling bodoh, orang paling kaya, paling melarat, paling ayu, paling elek, sama. Itu syariat. Rata. Tidak ada pengecualian. Itu pekerjaan dikatakan nasibul abdan lil khidmah. Bagian fisik untuk pengabdian dan berkhidmah kepada Allah. Yang kedua, tarekah. Ini khusus. Ini nasibul qulub minal ilm wal ma'rifah wal hikmah. Pengertian hati, akal, nalar, kesadaran, pengertian dan hikmah. Ini bahasanya begitu. Artinya bagaimana dia melakukan semua yang dilakukan tadi. Syariat itu apa ya, cuma ngambang, terapung-apung, apa dengan ada hisnya, ada jiwanya, ada rohnya, penghayatannya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, hakikat. Li'akhassil khasa, lebih khusus lagi. Dia sudah mulai mengalami hal-hal yang gaib-gaib. Orang ini sudah begitu terlatih di dalam soal agama. Syariatnya, tarekatnya. Jangan diartikan tarekat-tarekat itu loh. Lain, tarekat-tarekat yang orang-orang banyak itu bukan itu, bukan. Penghayatan lah, ya. Penghayatan. Itu ada lagi yang lebih jauh lagi, yaitu hakikat. Dia melihat segala sesuatu itu dengan pengalaman-pengalaman yang betul-betul tidak bisa dilukiskan dengan ucapan, tapi hanya bisa dialami oleh orangnya itu sendiri. Ya, itu perasaan. Ya, ini yang kadang-kadang orang itu keliru menilainya. Ini ilmu dakik jeru, ilmu. Jadi kalau ada orang, ya maaf, di luar Islam ingin ngeroi rahasia yang alam jagat gitu ya. Islam juga ada dengan tuntunan. Jadi jangan dikira umpamanya ada atau ilmu kebatinan, kasunyatan, apalagi itu sebenarnya itu bagian kecil dari ajaran Islam. Cuma Islam ini merupakan satu paket. Syariat, ya tarekat, ya hakikat. Itu merupakan satu paket. Syarat mutlak iman kepada Allah, kepada Rasul Nabi Muhammad. Ini fondasi. Di atas fondasi ini lalu disusun syariat, tarekat, hakikat. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya beragama ini sudah cukup dengan ngelakoni salat ini? Saya jawab dengan penuh keyakinan, belum apa-apa. Sampan itu baru sepertiga jalan. Baru sepertiga. Karena itu jangan ngendel-ngendelkan. Aku Jum'an tinggi aku. Jum'an kok dipamer-pamer nanti di opo? Maksa aku setahun Jum'an terus. Lah ya arep apa nek Jum'an terus setahun ki arep apa kon? Swarga. Lha ngono iki apa yo? Iki dagang apa piye kan iki? Pangeran kok jak dagang gitu piye? Jadi malah ada orang yang sudah memilih agama tiga rangkap tadi. Tiga ganda itu, tiga dimensi itu, ya syariat, ya tarekat, ya hakikat. Dia waktu ditanya, kamu sembahyang ingin apa? Ingin surga? Enggak. Saya tidak ingin surga. Kenapa? Loh, semua orang ingin surga. Loh, kalau dasar saya sembahyang itu hanya ingin surga, apa bedanya saya dengan calo-calo, makelar-makelar, dengan pedagang itu kan komersial namanya. Saya mau sembahyang kalau dikasih untung, itu surga. Bidadari, minta ini, apa itu? Itu pekerjaan anak kecil.
tidak mau mandi kalau tidak dipersen. Apa itu? Enggak, saya tidak itu. Saya tidak tergolong itu. Oh, kalau begitu sampean takut neraka ya? Dikitnya. Enggak. Duh, bukan takut neraka dulu, Man. Duh, kalau saya sembahyang hanya karena takut neraka, itu artinya kan saya enggak mau mandi kalau tidak dipukul oleh ayah. Ayo, ada film. Habis tempat. Gitu. Enggak pak, sembahyang. Itu satu. Itu apa? Itu ibadahnya anak kecil. Minta persen atau takut dipukul. Habis. Apa juga maksudnya? Saya sembahyang karena diperintah oleh Allah. Orang yang tanya rodok kaget. Oh, rodok sadar ini. Tadinya dia cuma begitu tok. Dianggap agama ki swarga neraka, persen, gepuk, wis ngono tok ae. Loyalitas. Apa lalu maumu dengan menjalankan perintah Allah itu? Saya hanya mohon mendapat ridhanya saja. Saya mengharapkan saya ini termasuk orang yang dianggap hambanya yang baik. Saya mendapat ridha itu. Sampai ini orang ini mengatakan, kalau ridha Allah itu di neraka, aku mau masuk ke neraka. Saya bersedia. Kalau di sana ridha Allah. Kalau saya mendapat ridha Allah di dalam kemelaratan, saya jadi kere mau saya. Ini loh, orang yang sudah beragama ini namanya ini. Ini orang yang beragama betul ini. Dia tidak, saya tidak mau beragama kalau tidak kaya. Loh, ya apa-apa agama kok syukur kaya dan melarat. Saya tidak mau agama. Kenapa? Lah melarat terus ini. Salat yang pira aku orang tahu berubah nasibku. Loh, ini apa-apa nih kok dia diukur ngono, cetek banget. Cetek banget. Nah ini, karena itu bagi orang yang sedikitnya mengerti ya bahwa semua perintah agama itu bukan karena kepentingan Tuhan. Bukan. Kau sembah atau kamu tidak sembah. Kamu jadi orang jahat semua, menjadi durhaka atau menjadi orang taat. Tuhan tidak memerlukan. Tidak butuh. Sama dengan tidak perlunya air kepada manusia. Kau tidak gelem maju sakarmu. Katanya si air. Kon nala aku sakarmu. Kon gelem seneng aku sakarmu. Sing seneng dudu aku kon. Iya benda. Orang mandi itu kalau memang sadar, tidak usah 3%. Gilanya, tak kayak duit, aduh. Aku tak anggap arek dah anak dah, ingusep. Menghina kau ini. Keringet tuh sambunnya ini kan. Dosa kok ngongkot. Ini jelas aku ini masa iso primis nih. Nah orang jelas adus malah mari asis tak pupuri tak kayak ngene. Nek kaken kok malah rusak. Ya cok nemen-nemen ya wong anu ini. Malah rusak saya sudah mboten awet. Jadi buat orang yang sadar, maka bukan agama membutuhkan orang, tapi orang membutuhkan agama. Bukan air membutuhkan orang, tapi orang membutuhkan air. Bukan orang yang bukan mandi yang membutuhkan orang, tapi orang memerlukan mandi. Ini kan logika yang wajar, Bang. Agama juga begitu. Agama itu karena itu Tuhan
tidak neko-neko dengan agama. Agama itu diatur menurut 3 dimensi. Pertama, untuk mengatur kehidupan luarnya manusia supaya jangan tubrukan, supaya tentrem, supaya aman, supaya baik, diberi syariat, aturan syariat. Ki lakonono. Lalu lintas, ini tidak boleh begini. Ada orang yang aku pokoknya ingin saya ambil kepunyaan orang, tak ada orang, tak ro izin, tak izin, mamane. Ya silakan. Masa perlu? Ya sudah, akhirnya dia dibunuh karena mencuri barangnya orang, dibunuh. Ya rasa no, tidak apa-apa. Kamu tidak mengikuti aturan ini, hukum secara luar, zahir, syariat. Ya, kalau negara ya aturan hukumnya sudah ditetapkan undang-undang, silakan. Loh ini loh, hukum bukan memerlukan manusia, tapi manusia memerlukan hukum. Ini bagi orang yang sudah mempunyai kesadaran hukum. Tapi di samping itu, manusia tidak hanya mempunyai kepentingan fisik, dia mempunyai susunan lain, yaitu perasaan, kehalusan, kesenian, pikiran, itu dilengkapi dengan tarekat dan hakikat. Hakikat ini sudah puncak, hakikat itu puncak. Dia nanti dalam keadaan-keadaan tertentu bisa seperti telepati, mempunyai hubungan jarak jauh. Rasa ada itu. Nah ini tapi tidak bisa diceritakan ini, tidak bisa. Dipelajari juga tidak bisa ini. Nah kalau sihir bisa, sihir lain. Atau itu terus mari senang, mari benci. Oh nengono kena dipelajari, ilmu perdukunan gitu. Tidak ada sangkut pautnya dengan agama ini. Ini radarnya sudah begitu halus sehingga dia bisa kontak langsung dengan Allah. Dia langsung kontak dengan malaikat. Dia langsung kontak dengan orang-orang tertentu yang dipisah dengan dalam jarak yang jauh. Tidak ada jarak jauh. Ini hakikat. Ini orang yang begini ini tidak banyak. Tapi ada. Tapi tidak banyak. Jangan karena sampean tidak begitu loh. Ngomong kosong. Kenapa? Sebab saya tidak pernah begitu. Loh. Kok dasarnya karena saya tidak pernah begitu. Jangan kan sama dengan ini, maaf ini seperti orang kawin. Kok ini yang kawin? Nerungi ini belum bikin. Nah, ini tidak bisa diceritakan nang wong sing durung kawin, gak iso. Gak iso, mbok sampai jungkir walik gak iso. Tapi buat orang yang sudah pengalaman itu ya, dia sudah mengalami penahapan agama, baru dia melihat dunia ini rata, tidak ada apa-apa, tidak ada jurang, tidak ada bukit, sebab dia sudah notok. Seperti anak saja, anak itu kalau masih umur sekian ingin lekas dewasa, kepingin numpak sepeda motor itu iso ngatur aksi ini ya. Nanti kalau sudah lama ingin kawin ya apa rasane, loh asyik maksud. Kan dilakoni tek ya apa rasane duwe anak, duwe anak ya apa bisane dadi wong kuwasa. Orang yang sudah sampai di puncak, dia sudah pernah dolim, sudah kawin, sudah punya pangkat, sudah walhasil semua pengalaman manusia ini sudah. Dia melihat dunia ini lalu apa? Iku, dia tuh begitu bekerja 24 jam gak berhenti. Ditanyakan mau bikin rumah karena dia tidak punya rumah. Lah sampean sudah punya rumah, apa ya? Perjalanannya dia masih baru akan bikin rumah. Sedang saya sudah belenak nang omahe. Kepingin dolek liane begini. Nah, tingkat orang dan agama juga begitu. Seolah-olah yang penting ini. Nanti kalau sudah berhasil, ini kan gledek gitu saja. Ingin yang lebih lagi, ya kan? Lah wes umpama manusia iki dituruti. Jaluk apa kan?
Umpama ini ada orang. Saya ingin makan. Ya, ini sak bodak di panganan. Bila sak bodak yang boten lah iya, tak kurang tuh saya panganan. Gitu tapi boten lawe. Cuma ini wedhus siji, daten gule. Tepno nang wong iki panganan. Ya ono sing ngancani entekno. Jajale mau niki geretok-etok niki. Saiki aku kepengin sepatu. Ya sepatu iku rong lemari sepatu. Gendeng iku ono sing jinjit dawa, ono sing setengah, ono sing sakarmu. Entekno sak lemari. Upama ya. Ya wis apa maneh? Apa? Lalu omah wis iki lho, omah iku telu pilih. Ya ampun, alhamdulillah bersyukur. Apa maneh? Motor. Jaluk sing apa? Sing perauto iko. Pokoknya dituruti. Pun upami sampean dhewe lho sak niki. Turuti napa malih sampean sing kepengin. Kula niki kepengin mlebu surat kabar. Oh iya wis delokno wartawan iki sampe sebut nggih. Sedina seminggu niki jenenge niki tok sampe pacak. Terus tulisan. Sampe akhirnya benak. Lah itu sapa maneh, Bu? Golek apa maneh? Akhirnya wong mangan krana saben dina mangan pitik, akhirnya kepengin sego pecel. Kepengin tempe. Nyeleneh wong. Pun notok pun. Apa maneh sing kok karepmu nang urip? Kepengin anak putunya sakei. Mamane keturutan, nggih. Putune mamane 17 mamane. Anake 15. Wis arep apa maneh? Dia pengen urip cukup ya, tak kayak cukup wis. Pokoknya dia tidak diberi kesempatan untuk kerja lagi. Coba, dia tak punya tujuan lagi di dalam hidup ini. Lalu apa? Sesudah semua dipenuhi apa lalu? Coba sama Dewi saat ini geraya. Aku diparil, aku ini keturutan kan. Wabah. Ya wis seger waras bojo ayu malah gak cukup siji. Mbak mana nggih. Apa mana motor iki kekayaan kekuasaan ya wis kon pokoke sak Jember kuasa dhewe mbak mane wis mencapai itu apalagi ini jadi wong pinter ya sudah jadi apa rektor apa dekan ya sudah keturutan apalagi ingin baru sundul menang tengok apa mana ya sudah jaluk apa mana ya kabeh keturutan. Bener nek sampean sing durung apa kepengin sate. Yo glete ae kok niku moti titik. Ya kowe mbok tak makan sate kok. Saben dina ketempe terus kok. Dadi dina bleng iki kan iki kepengin nggih. Ya wis. Bareng sate wis piye? Nggih pun mboten apa, pun hasil. Kok bareng kan hasil gletek. Nek durung hasil, kok iyo midap-midapi. Koyok. Supaya ini merangsang memang betul. Tapi kalau sudah tercapai, sampai cak dulu di omah. Bareng di omah yang apa sampai? Apa ya gelap? Alhamdulillah. Tapi di rokok ambuni kan? Betul. Sampai di motor, asalnya elek, api, masuk paling apa kok ambuni terus? Paling perbenak. Kirangan seminggu, kirangan tahun, coba. Lalu yang kamu cari apa di dunia ini? Ini kalau ada pertanyaan, untuk apa kamu hidup? Ini yang jawab hanya agama. Hanya agama. Kalau kamu tanya pada dirimu sendiri, masing-masing orang, satu, saya hidup demi untuk mencari sate, titik. Ini saya hanya ingin punya gudang tembakau, ya terus ini saya hanya ingin punya istri, titik. Apalagi saya ingin bisa jadi seri tor. Ada cili, bisa umur rolas tidak, kok tor, kena tor. Oh, gurikut bayang deh. Kayak apa? Coba takonono menusuk kabeh. Gledek ayo. Yang tertinggi apa? Sampai orang itu kalau sudah sampai ke puncak, bingung ya. Siapa itu yang menemukan atom itu siapa? Siapa namanya? Einstein. Einstein. Dia bahkan sudah sampai di puncak. Dia sudah kuasai ilmu. Dia lalu kata, saya hanya baru sedikit yang saya ketahui dari alam. Aku lihat alam di sekelilingku.
daerah yang belum aku ketahui jauh lebih luas. Dia menangis merapat karena dia merasa kerdil. Padahal kita sudah mendewa-dewakan dia itu. Saya ingin seperti dia itu, sampai gecek-gecek morotua kok. Saking olehku kepingin mencapai tingkat tertinggi. Jadi artinya kehausan manusia di dalam hidup ini oleh agama sudah diberi persediaan 3, yaitu syariat, tarekat, hakikat. Jasmania secara fisik, ya, dan secara ini hatinya, pengalaman batinnya, dan ada lagi yang lebih mendasar lagi, itu hakikat. Orang kalau sudah sampai ke hakikat, semua ini bukan apa-apa. Akhirnya dia beragama pun ya semata-mata menjalankan perintah, dan dia mencari ridha Allah. Dia tidak mengharapkan bidadari. Bidadari di sini di Hollywood banyak. Buat apa? Ini orang Hollywood kan menantang surga dia. Buat apa kita beragama cari bidadari jauh-jauh? Sekarang saya mau ciptakan surga di sini. Dia bikin bidadari sing telanjang apa itu. Itu menantang itu sebenarnya. Buat apa ini istana? Saya bikin istana yang paling indah, yang paling kamu dambakan. Jadi kita ini kalau sudah mengikuti perintah Allah, agama ini sebenarnya bukan untuk kepentingan Allah. Ini rahman rahimnya Allah. Ini semua adalah untuk memenuhi hajat kebutuhan kita yang 3 lapis. Cobalah kerjakan agama ini. Oleh karena itu, bukan agama orang yang hanya ngerti ngotak-ngatik teori agama, ilmu agama. Ini poda karo ngapalno undang-undang. Undang-undang semua kayak itu dihafalno. Lah kalau cuma hafal tok, apa? Ini apa itu? Oh, ini melanggar karena itu dalam undang-undang nomor 4 lah kurang itu apa loh? Itu namanya bukan puncak, itu bukan tujuan. Jadi orang yang ngerti agama, ilmu agama, itu ya maaf, itu belum selesai, belum. Itu dengan kata kasar ya, belum berarti punya jiwa agama. Lain. Orang berjiwa agama, mempunyai kesadaran agama, dengan mempunyai ilmu agama lain. Orang mau bodoh tidak ngerti agama, tapi dia menghayati agama dengan betul-betul dengan seluruh perasaannya, seluruh jiwa raganya dia sandarkan kepada Tuhan. Orangnya sebenarnya gak ngerti ditakoni napa anu dalile, oh kok dalil kula niki mboten ngerti dalil. Kula niki namung derma nglampahi. Tapi dia tekun, penuh kesadaran, tidak ada kesombongan. Aku wis nglakoni. Aku wis sembahyang, aku wis sedekah, aku wis ngene, aku wong pinter, aku wong kaya, aku wong pangkat. Lho nek wong ngono iku kira-kira tabato karo pangeran. Tenang. Karena itu di dalam hadis tadi dikatakan, ingatlah kamu ya, betapapun lurus perjalananmu, betapapun baik amalmu, kamu tidak selamat hanya semata-mata karena amal, tetapi masih membutuhkan rahmat dan fadlnya Allah. Ini sekedar apa itu untuk menambah ya. Nah, nanti insya Allah saya akan menguraikan bahwa Islam sebagai agama mempunyai tatanan yang disebut syariat. Ini syariat secara fisik tadi itu mempunyai 3 prinsip yang insya Allah pengajian yang akan datang saya uraikan. Pertama, adamul haraj, tidak adanya kesulitan, keruwetan, kerumitan di dalam aturan agama.
peraturan perintah agama dan larangan agama sama sekali tidak mengandung pembelengguan atau penyukaran, penyulitan kepada manusia yang wajar. Ada terus sebagai cedek ngaji ya aku mau wah mengko padha karo mlebu penjara. Ini ra ini haram, ini ra ini railo. Wis ora kerasan ya. Kakek punika malu agama iku. Malah kula niku oleh lapor ana wong kepingin neruh melok ngaji tapi wedi nang ngaji. Lho kok wedi? Serem jare ngaji. Kok gek mlebu leng gua nang kono kudu bakar dupa terus mantuk ngene terus ono garuh-garuh wae kudu ngene lho kok serem bener gambarane ngoten aku mau dianggap kaya ngoten niku padahal ngene iki kula mangke insyaallah kula terangkan bahwa Islam sebagai agama itu mempunyai prinsip-prinsip satu adamul haraj, tidak ada kesulitan, tidak ada pembebanan, membebani manusia di luar yang wajar, tidak ada. Ini satu. Dua, taklilut takalif, sedikit perintahnya. Sedikit perintahnya, ya sudah nanti akan saya terangkan. Ketiga, at-tadrij fit tasyri'. Apa itu? Berangsur-angsur di dalam melaksanakan perintah agama. Jadi tidak sabrek itu tidak seketika tidak. Nah, ini nanti tiga prinsip ini perlu kita pahami supaya kita itu memandang agama itu punya pandangan yang bersih, yang wajar. Jangan dibayangkan agama itu seperti yang serem-serem atau yang saja yang ngejak rasa-rasa nurib umpamane. Gambar wis malah agama ku malah semangat iki malah dagang bareng malah ngendoni. Lho, kok iso ngono ya opo? Iku salahmu. Iku salahmu to salahe sing mulang kuwi. Sak temene jare piye ayo. Mari kita kaji kecil-kecilan ini ya, kita ingin supaya kita itu bisa mewariskan pandangan agama yang baik kepada anak keturunan kita. Saudara mungkin tidak beragama, baiklah, silakan. Tapi ketika saudara punya anak dan anak sampean sudah mulai besar, baru sampean tengok-tengok. Iki carane mengatasi anak-anakku. Akhirnya lari pada agama. Gak bisa. Orang tua itu kalau sudah diganggu anaknya baru ingat. Masya Allah, ini. Dak ono mana kecoba agama. Nah ini banyak orang Jakarta, orang asalnya sama sekali tidak gubris agama. Tapi setelah anaknya jadi koboi semua, ya bingung ya. Nah ini ada nih. Satu pondok yang istimewa saya betul-betul salib pada kiainya. Itu mana namanya? Suralaya. Itu ada tarekat wiritan gitu. Itu anak yang morfini bungsu sing mendem ganja arek-arek itu lho sing doyan niku suntik pas mabuk ngeleyang ngoten niku wong tuane iki sahabat kabeh nek sing nglakoni dawa kok ndak sambat bapak sing salam bapak mbek ibune ya apa anakku kok malah ngene iki dikon kawin ndak mau. Ya akhirnya ini children apa itu? Children of God itu. Anak-anak Tuhan. Itu akhirnya. Ini kebingungan orang tua di Jakarta. Akhirnya ada kiai yang itu anak-anak itu dititipno di pondok. Anak sing SMA, ya sing mahasiswa, ya malah ono dosene barang. Ning kono duka dilapakno kali kiai niku. Padahal kiai ini mboten iso pidato, mboten iso napa-napa. Sederhana. Ya, saya kenal baik sama beliau itu. Itu
Ya kita ini. Oke, ini dilatih ini, dikongkon ini kan. Pokok pengamalan lah. Tidak kakek ngomong, itu prakteknya. Nah ilmunya tidak kakek itu. Lu kok dilalah hasilnya. Anak yang keluar dari sana entah berapa hari ada ukurannya. Nek nemen itu rodok dawa. Rodok lama di situ. Ada itu ceritanya kalau sampean merasa tertarik boleh sampean datang ke sana ya, ke Suralaya itu bagaimana. Itu buat saya itu satu, waduh, dah memang akhir-akhir ini mau atau tidak mau, saudara tolak atau tidak tolak, akhirnya saudara akan mencari agama, entah untuk saudara sendiri atau untuk anak saudara. Masa depan ini saya kira orang akan banyak kalau udara pencemaran itu apa namanya, polusi udara ini makin banyak pencemaran, juga kehidupan masyarakat kita ini bukan tambah aman tapi tambah pencemaran tuh banyak, sampai orang yang paling jahat pun ikut bingung dia ingin cari bagaimana menyelamatkan dari pencemaran, padahal ini bajingan. Apalagi yang tidak bajingan, coba orang tua yang wajar aja. Saben hari ini dak dikduk. Biar aku selamat orang. Kiris terus. Karena melihat pencemaran pergaulan sekarang ini bukan main. Karena itu saya sekali lagi, bukan air yang membutuhkan manusia, tapi akhirnya manusia yang membutuhkan air. Ini kesadaran pasti ada timbul. Saya tidak pesimis tapi optimis. Bagaimanapun insya Allah agama di Indonesia ini insya Allah akan lebih baik, mempunyai masa depan yang baik. Karena agama ya bukan yang memerlukan manusia tapi kita yang memerlukan. Negara memerlukan agama. Tanpa agama negara akan kacau, akan resah. Masyarakat perlu agama, rumah tangga perlu agama, perorangan perlu agama. Yakinlah, saya mantep. Boleh saudara caci maki agama sekarang, boleh saudara lari dari agama sekarang, boleh, silakan. Itu hak saudara. Dan pada satu waktu ketika saudara terpukul oleh keadaan yang tidak diduga-duga atau oleh permainan nasib, entah nasib sampean, entah nasib putranya, entah nasib rumah tangganya, entah nasib perusahaannya, pasti saudara akan mencari agama. Karena itu jauh-jauh saya sekalipun hanya jumlah sedikit, saya senang ingin bersama-sama sampean yang hadir ini. Marilah kita cari agama yang agama yang diperlukan itu apa oleh manusia. Yang katanya Pak Ahmad tadi itu air. Kita memerlukan air untuk makan, minum, untuk mandi, untuk membersihkan. Agama juga begitu. Nah, tadi kemarin pertama pengajian ini sudah saya dahulukan bahwa Islam oleh Nabi disinyalir ada 73. Artinya kita harus hati-hati. Islam memilih Islam itu sendiri, kita juga harus hati-hati. Jangan asal Islam. Karena itu pertanyaan saya yang saya selalu lemparkan di tengah-tengah publik. Siapakah yang representatif yang menerangkan atau mewakili Islam? Siapa yang representatif? Ini Islam. Saudara-saudara, Islam itu begini. Iki ini, sing ngono, lagi sing yang representatif, yang bisa dipertanggungjawabkan mewakili suara Islam, ajaran Islam yang benar, itu yang mana? Ini satu pertanyaan.
Saya tidak mengaku dan menuduh, tidak. Marilah kita berusaha mencari ini. Sebab Nabi sendiri sudah mensinyalir. Ya kenapa kok dibikin macam-macam? Nah, justru dalam bermacam-macam inilah kita itu akan menemukan jalan terang dan jalan kebenaran. Manusia yang bertugas untuk menggali di antara yang gelap mencari yang terang. Di antara campur aduk yang tak sumrawut ini mencari jalan yang lurus. Itu manusia, tugas manusia. Di antara kerutan dan kesulitan bagaimana mengatasi. Nah ini fungsi manusia yang terutama di sini. Lah nek gak ngono dadi mesin ae beres. Mesin itu sekali tukang ngejur ya sudah, merem ngejur ono apa dijur, ono duwe ono apa dijur, kerjanya begitu tak merem itu. Lah kita jangan jadi mesin. Kita punya otak, kita punya hati nurani. Justru untuk inilah kita dititahkan oleh Tuhan untuk hidup. Kalau saudara menerima kesulitan hidup, problema, persoalan, lalu sampean sembuh, loh. Ini justru ini yang melanggar fitrah saudara sebagai manusia. Saudara harus berani. Nah ini tadi itu. Kalau saudara naik pangkat, kekayaan memuncak, lalu kita metiti kehilangan keseimbangan, overacting, lalu lupa daratan, mabuk, umpamanya. Nah, ini sampean sudah menyalahi fitrah. Saudara dibikin oleh Tuhan tidak untuk itu. Sebaliknya saudara kalau jatuh, bangkrut, dipecat teko, pangkate atau dari pekerjaannya, terus ditipu orang, dagang, walhasil sampai akhirnya sampai nanti jadi orang pikir. Nang sing wedok diplero itu, apa anak-anak kabeh gak ono sing taat wani kabeh nang aku. Bojoku yang ngono kabeh. Wah, sembuh aku. Lah ini juga salah, itu menyalahi fitrah, man. Tugas misi sampean dalam hidup tidak boleh. Sampean harus menemukan jalan keseimbangan, jalan tengah, jalan tawassut, i'tidal, berseimbang. Bagaimana saudara mempertahankan hidup ini sehingga saudara lolos dan lulus. Sekian saja, saya mohon maaf kalau kepanjangannya, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan pengajian yang ala kadarnya ini bisa kita sambung lagi minggu yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.